SS ya, ISIS dulu orang bilang kan. Iya, ISIS dingin. Tadi ngomong sama Ata, dulu jangankan di jalan ada lampu, di sekolah ini aja nggak ada lampunya. Jadi ada malam itu kan kita pakai petromo kan, nyari kaosnya gitu. Iya, kawasan. Pagar seng tuh. Pagar seng keliling sekolah. Naruh kayu di situ kan. Iya. Tempat rumah saya sekarang ini. Ya, itu kan pagarnya agak Iya. di teter udah. Kalau pagar dikasih harimau bisa masuk, nggak dikasih aja. Apalagi tambahan akhir ya. Akhir ya. Itu Berapa gempa. orang hari itu dia 11. Sekian. Fadlan Garamata. Ya, belajar. Kalau dia nggak mau belajar, gurunya suruh belajar, diajak berantem. Gedean dia badannya. Tinggian. Geran kabur, dia kabur bisa jalan lurus ya, lari gitu. Pas kita ikutin, ada sungai kita belok, ada apa dia nggak lurus aja. Tahu-tahu udah sampai Sigli ya, tahu-tahu Medan, tahu-tahu Jakarta. Ada bis 3 ya? Ya. 04, 05, 06. Masih hafal. BL0. Tapi nggak ada yang bisa bawa. Satu orang doang bisa bawa. Sekalinya latihan di apa itu namanya? Yang Inong Bale tuh. Latihan di situ, di depannya jurang. Dorong. Ke tepi jurang baru hidup. Waktu Padil ya? Ya, Padil. Waktu orang itu mau minta dorong, saya mau ngelarang gimana, cuma nanya doang. Kamu bisa ada asuransinya kan, bis? Kalau nyempur ya udahlah, asuransinya kita urus. Kayaknya hidup nggak ada persoalan. Persoalannya punya masalah kita. Itu dulu posisi Abi Gun sebagai Yang sekarang? dulu. Yang dulu. Waktu Pipal sebagai pimpinan. Awal pengasuhan. Pengasuhan Asrama 8 dulu, baru pindah ke asrama 7. Habis itu ganti sama John. John dari Abi Musal sekarang. Maintenance. Ngajuin apa namanya? Proposal sayuran. Oh iya, lahan. Bilang Pak Bambang waktu itu. Ketawa lah beliau. Ya kita nggak tahu kalau lahannya kayak gitu. Kalau Keras ternyata. musim kemarau pecah-pecah, musim hujan jadi liat. Iya. Kita nyangkul, lebih berat narik cangkulnya dari tanah dibanding ngayunnya. Akhirnya pakai deko ya. Jadi pakai air PDAM. Oh iya. Jadi pekerjaan kita dulu ya bukan pengasuh apa sih sebenarnya tuh. Apa namanya? Bukan ngajar dulu, tapi ngasuh orang ya, nyuci kasur, jemur kasur, tipis, apa semuanya. BAB healing lah sebenarnya. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Turun berat itu 11 kilo. Rata-rata sekilo sebulan. Bangun jam 3, bangunin anak-anak, tidur lagi jam 11. Jam 11 mau tidur, ada rame orang kan? Rupanya perlombaan pipis. 8 anak ngelilingin mesin cuci, siapa yang bisa pipisnya taruh di tengah-tengah mesin cuci. Astagfirullahaladzim. Akhirnya jadi latihan umroh. Dibentuk dari dulu lurus orangnya. Lurus, terus ya fighter ya. Dulu bagian umum. Sekarang umumnya bagian. Kayaknya nggak pernah ini, lurusnya memang pikirannya lurus, apanya lurus. Dalam situasi yang semua sesuai aturan, Abikun tuh ada di sebelah kiri ekstrim. Jadi kalau menjaga peraturan, menjaga tata kelola, apa segala macam, pasti bagus. Tapi kalau harus berkreasi, itu repot. Jadi memang jurusannya paling pas itu akidah syariah. Kalau muamalah dibikin kalau akidah dibikin kreasi kan kacau. Kalau saya nggak akidah, nggak syariah,
Iqbal lihat Tabigun sekarang? Sama aja, nggak ada yang berubah, sikap nggak berubah, badan juga nggak berubah, kami semua melar tetap istiqomah, ini nggak berubah. Nggak tahu kalau teman-teman yang baru, saya Ya. dulu sampai sekarang ini gitu-gitu aja. Ya yang menjaga gawang, menjaga itu ya gitu. Saya alih-alih hilang-hilangan. Ya itu Mi. Sebaliknya Abi Iqbal di mata Tabigun. Saya tutup dulu hoardingnya. Sekarang kita dipaksa untuk ya agak kesal saya dulu ya itu ya. Harus mandi sebelum subuh. Ya, kalau kita udah berkeluarga itu oke sih. Ini belum berkeluarga udah di absen mandi subuhnya kan, gimana itu coba. Tapi saya melihat itulah di awal titik baliknya sebagai ya, pemikiran kita diajak untuk mentoring sama Ustaz Irawan waktu itu ya di ruang sana. Awal-awal pengenalan lah kita dengan beliau dan juga beberapa ustaz-ustaz kita yang diajak ke sini. Jadi beliau salah satu yang kita dapatkan inspirasi dulu apa namanya ya pastikan kayak kita dulu apa ngambil uang di bank muamalat ya. Jam berangkat udah jam 1. Bank muamalat tutup jam 3. Udah pastikan aja, Bi, kalau kita berangkat akan tutup. Udah coba belum? Ya. Setelah kita coba, ternyata nyampe di sana, alhamdulillah last minute ya. Karena belum ada tol sekarang ya. Dulu masih apa? Ya kita diminta oleh beliau ya Iqbal ya pekerjaannya ya sampai ya seperti Yahya Sinwar lah kayaknya sampai darah penghabisan gitu. Jadi ternyata dibangun dari apa namanya ya, pemikiran seperti itu. Ya, kita dimotivasi ya, rapat sampai jam 4 harus jam subuh. Iya betul. Dikunci ya ini dulu. Rapat briefing yang terlambat dikunci. Termasuk yang saya kesal sama beliau itu calon istri saya dikunci. Terkunci. Padahal kami orang taat pas naas. Terkunci di situ. Kita briefing jam 7 kurang 8 kurang seperempat juga ya. Dari dulu belum berubah jamnya. Setelah itu ya dengan komitmennya ya membela yang terinspirasi juga membela guru ya dulu kan kita masih ya apa ya jengkel-jengkelan sama yayasan kita lah gitu ya masalah dana dengan itu ya, tapi yang paling pasti adalah beliau membela memastikan ya karyawan itu guru itu dapat haknya pada on time. Jadi itu yang saya salut ya dan itu yang terbawa sampai saya sampai sekarang ini memastikan ya payroll berjalan dengan baik. Ya dulu tuh kalau nggak salah tuh dulu pernah punya, tapi ini dulu ya 2006 Ya. jadi gaji di BMM itu 5 juta waktu itu sampai pegang 10 miliar kecuali keuangan di pemimpinan Pendekuna. Terus pas Bambang hari itu tanya, bisa bikin proposal? Bisa. Berapa hari? 1 hari. Diubah jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab berapa hari? 3 hari. Kenapa 3 hari? Saya cari teman dulu Pak yang bisa ke bahasa Inggris, bahasa Arabin. Akhirnya ya udah 1 hari setengah jadilah yang bahasa Inggris. Terus kirim ke IDB 2 minggu kemudian suruh survei ini kan. Terus pas survei bulan Mei ya, bulan Juni harus jalan kan? Ya. Bapak mau nanya, siapa yang mau jalan ini Bang? Saya aja Pak. Nah kemudian Alhamdulillah karena berani terima tantangan, gajinya ada penyesuaian. Tadinya 5 juta jadi 3,5 juta. 3,5 juta
Cuma hari itu memahaminya gini, ini ada apa ya namanya? Pasti ada maksud kenapa kita jadi kalau dalam Quran itu kan orang itu kan diperjalankan ya dari satu fase ke fase berikutnya. Tapi ketika itu bercerita tentang perjalanan itu, awal pembukaannya itu Subhanallah di Asro. Jadi ayat pembukanya itu Maha Suci Allah dari seluruh kesalahan dan seuzonnya semua hamba. Pasti benar, pasti baik. Karena kalau Allah yang memperjalankan, kalimat utamanya itu Dia yang maha suci dari segala kesalahan, dari segala perbuatan. Pasti benar. Itu pikirannya. Kayaknya dalam hidup itu ada masanya kita harus jeda. Ya. Kalau kata-kata itu kesamaan kita dengan Arab Saudi itu ada jedanya. Jeda sama jeda. Terus ternyata benar ketika di sini tuh memang materi berkurang, tapi imaterinya ketemu sama Yesus Kriya Mahmud. Kemudian merasa bahwa hari itu tuh kita nggak tergesa-gesa dalam konteks ini ya, memulai hari, memaknai hari. Biasanya kan kalau di sana tuh dulu masih workaholic banget tuh. 1 tahun itu driver itu sampai ganti 5 kali. Sebabnya kita berangkat itu dari rumah itu, driver harus datang jam 4:30 kita udah jalan. Sampai rumah lagi kan di Depok ya, paling cepat jam 11. Tapi kan driver masih harus ke rumahnya besok pagi kayak gitu. Dari supir Metro Mini, supir ambulan, supir yang nganter-nganter Indomaret tuh, supir angkot, baring. Terus pas kesini ya hidup kayak berada di pit stop. Nah di pit stop itu kan orang isi bahan bakar, bersihin helm supaya pandangannya kayak ini, ban diganti supaya lebih ancet, semuanya menjadi lebih komel lagi lah. Saat yang kedua itu ada fase dalam hidup tuh meyakini istri bahwa dia punya kelebihan mengajar, tapi dia nggak yakin dengan kelebihan. Sampai hampir setahun di sini, terus ikut tes psikologi kan, ada lembaga psikologi di Psikodista ya, di dekat Simpang Surabaya ya, dekat situ. Ternyata istri yang nomor 1, jadi kemampuan mengajarnya bagus. Nah pas dari itu, ini udah sampai nih cita-cita saya nih, ngasih tahu tuh kan bagus. Jadi rupanya kalau mau meyakinkan orang tuh prosesnya lama. Sama waktu saya nikah tuh saya bilang sama istri saya, kamu tuh gak akan gemuk, umur 40 gemuk gak bisa turun lagi. Dia baru ingat kata-kata itu di usia 42, 43. Oh iya sejak 40 langsung tiba-tiba naik gak bisa turun. Jadi ada banyak hal yang mungkin perlu dijalani. Kayak kesini kayaknya tiap bulan aja ada aja tamu tuh. Ada banyak tamu bahkan dari luar ya. Terus anak-anak kita tuh nggak pakai sepatu, nggak ada tas kan, nggak pakai seragam. Terus ajukan kita ke Jakarta, Pak, beli seragam, beli sepatu, beli itu. Nggak usah pakai tas, itu bukunya taruh aja di meja, di kolong meja tuh. Nggak usah pakai sepatu, hilang pakai sendal aja. Nggak usah pakai seragam lah. Oh nggak bisa, akhirnya kita ke Medan. Ada cinci yang peduli dengan anak yatim lagi tsunami. Beli sepatu itu kan nggak salah harganya satu sepatu itu 38.000 kalau nggak salah. Jadi kita bilang, Ci, gimana Ci kalau ada anak-anak yatim tsunami minta tolong? Kasihan Pak, kasihan ya. Tapi anak-anak itu minta sepatu. Lu bisa aja lu katanya. Berapa orang? Berapa ya? Nggak salah 90 orang gitu. 90 sih. Ya udah, gue bantu. Tapi ini Ci yang perempuan ada segini, yang laki-laki ada segini, urutan nomor sepatunya yang 36 ada segini, 37.
wah udah bener lu ngikutin gua. Ya terserah kalau mau membantu anak yatim, kalau enggak ya saya ingat sih ini tokonya apa nih bisa didoakan sama anak yatim nih. Dicariin setengah hari kan, terus buru-buru itu. Tapi saat yang sama tuh diminta untuk biaya ada seminar ya untuk kepala daerah itu harganya 150 juta kepala dinas ya. Ada 150 juta, 75 jutanya dari uang ISS. Hari itu kalau mungkin masih agak muda sih. Hari itu kalau ada orang nggak benar tuh yang kita ingat hadisnya itu Yadi aja dulu. Yadi. Katanya Nur Hayadi, Nur Yadi. Sampai ini buat beli anak-anak sekitar 40 juta nggak dikasih, untuk kepala dinas 75 juta nggak dikasih. Kira-kira kalau kata Bigol itu pakai di mana tuh? Pilihannya dua, kasih anak-anak ini haknya atau hilangkan saya dari sini. Benar saya bilangin, nggak di sini, nggak di PMK gitu. Kita nggak di mana-mana nih. Tapi yang paling sedih ternyata anak-anak itu lebih membutuhkan orang yang berjuang tapi dekat dengan mereka ya, dibanding mendoakan dari jauh. Mungkin karena doa mereka lebih didengar kali daripada yang mendoakan itu. Ya tapi kan nasi sudah menjadi bubur dan tukang bubur dan naik haji 2 kali kan, jadi kita bingung tuh sebenarnya yang tadi nasi itu kemana. Nasi jadi bubur, pas tanya tukang bubur aku naik haji, nggak jelas tuh nasinya kemana. Jadi pulau ya kan, pulau nasi atau pulau beras karena jaraknya kan. Iya, pulau beras itu lebih jauh kan dibanding pulau nasi kan, karena kalau pulau nasi bawa nasi ke sana masih bisa dimakan. Kalau buatnya beras nggak bisa nih. Tapi kita sepakat, oke, negara punya kurikulum, tapi kita punya tanggung jawab. Negara boleh menagih nilai anak-anak, agamanya berapa, olahraganya berapa, tapi kita harus siap ditagih ketika mereka tidak sekolah. Apa yang didapat di sekolah bisa jadi bekal hidup. Kan itu kalau masalah waktu itu kita udah yakin banget. Kalau masalah nilai agama, siapa yang rajin sholatnya udah aja. Olahraga yang bisa olahraga udah aja. Kebetulan memang ada anak yang terus, tapi golongan darah.